Oke, kembali lagi bersama kami ya untuk di mata kuliah ekonomi manajerial dengan topik yang baru lagi dengan judul teori permintaan ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Nanti akan saya runtut satu-satu ya, apa-apa saja yang akan dibahas. Yang pertama mungkin kita akan minta Pak Daniel dari teori permintaan dan permintaan terhadap satu komoditas, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Niko. Ya, jadi saudara mahasiswa sekalian, ya, sebenarnya topik atau materi kali ini tentang teori permintaan, ya. Secara dasarnya saudara sudah peroleh pada saat mengikuti mata kuliah ekonomi mikro, ya. Jadi yang menjadi poin-poin pentingnya saja yang akan kami sampaikan, ya, khususnya dihubungkan kepada konsep ekonomi manajerial, karena sekali lagi fokus utama kita adalah tentang ekonomi manajerial. Nah, teori permintaan yang paling hal-hal utama atau hal-hal penting dari teori permintaan ini, yang pertama adalah hukum permintaannya. Ini saudara tidak boleh abai, ya. Apa teori permintaan itu? Hukum permintaan itu, ya, bahwa hukum permintaan itu menyebutkan apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun, dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah dalam ceteris paribus. Artinya bahwa keadaan-keadaan lain itu dianggap tidak berubah. Nah, dari teori ini, sekali lagi, dari hukum ini ada beberapa hal penting lain yang menjadi perlu, ya. Hal penting lain itu apa? Yang pertama adalah bahwa selain harga barang itu sendiri, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Ya, sekali lagi, selain harga barang itu sendiri, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Kenapa demikian? Ya, hubungannya kepada ceteris paribus tadi. Jadi artinya, kalau harga naik, jumlah barang yang diminta ternyata tidak naik, berarti itu ada karena ada faktor lain yang berubah. Ya, atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Apa? Ya, antara lain pendapatan. Itu sudah pasti. Ya, kalau harga suatu barang naik, kenapa seseorang itu tidak berkurang permintaannya? Mungkin karena pendapatannya naik. Ya. Yang kedua, ada barang lain. Ya, ini berkaitan apa? Berkaitan dengan barang substitusi dan barang komplementer. Ya, contohnya apa? Contohnya seperti bensin dan sepeda motor. Itu kan adalah sifatnya komplementer, ya. Kan nggak mungkin, ya, saudaralah sebagai mahasiswa, ya, beli sepeda motor, kemudian untuk mengendarinya nggak isinya pakai premium atau pertalite, kan nggak mungkin kan? Maka itu menjadi komplementer, ya. Artinya apa? Artinya kalau salah satu, ya, harga dari barang tersebut berubah, maka permintaan akan barang pelengkapnya akan terjadi perubahan juga, ya. Yang ketiga, tadi yang pertama pendapatan, yang kedua harga barang lain, ya. Yang ketiga apa? Selera. Ya, ini jelas. Ya, antara saya dengan Pak Niko saja berbeda, ya. Nah, seperti sekarang ini aja Pak Niko pakai baju putih, ya, saya pakai baju abu-abu gitu ya. Nah, walaupun sama, kami sama-sama lengan panjang, ya. Tapi kan selera, ya, berbeda. Hubungannya juga contoh yang lain apa? Merek gitu ya. Mungkin Pak Niko pakainya Aero, ya kan gitu ya. Saya pakainya Cool, ya gitu ya. Mungkin sesuai dengan nama saya Colin kan gitu ya. Nah, apalagi jumlah konsumen, faktor yang lain, ya. Semakin banyak konsumen maka ini akan mempengaruhi, ya, permintaan akan suatu barang dan faktor-faktor yang lain, ya. Saudara nanti bisa baca lebih lanjutnya dalam materi yang bisa saudara unduh melalui secara online-nya. Nah, hal lain yang penting dalam konteks teori permintaan ini apa? Nah, kalau yang kita gunakan konsepnya adalah konsep permintaan itu berkaitan dengan hukum permintaan, maka hal penting yang lainnya dalam bentuk analisisnya adalah kalau
analisisnya maksud saya adalah berkaitan dengan hubungannya secara grafik. Kita menganalisisnya secara grafik, ya. Nah, saya ingatkan berarti bentuk grafik dari teori permintaan atau permintaan adalah itu punya kemiringan yang negatif, yaitu kalau secara penjelasannya dia dari kiri atas ke kanan bawah, bergeraknya seperti itu. Nah, yang saya katakan tadi menjadi penting dalam analisisnya ini apa? Kalau sifatnya yang kita analisis adalah masih mengacu kepada hukum permintaan tadi, bahwa ceteris paribus, maka analisis yang terjadi adalah analisis pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Jadi kalau dia harga naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang, maka terjadi pergerakan yang menuju ke kiri atas. Kalau terjadi harga turun, jumlah barang yang diminta bertambah, maka terjadi pergerakan, artinya pergerakan di sepanjang kurva ya, itu menuju ke kanan bawah. Itu yang pertama dari analisis secara grafiknya. Yang kedua adalah berhubungan dengan bentuk pergeseran kurva permintaan. Nah, ini yang mau saya ingatkan, bahwa antara pergerakan di sepanjang kurva permintaan dengan pergeseran kurva permintaan itu konsepnya yang harus saudara pahami adalah kalau dia pergerakan di sepanjang kurva permintaan, itu artinya hukum permintaan dengan ceteris paribusnya berlaku. Sedangkan kalau pergeseran kurva permintaan, berarti konsep ceteris paribusnya sedang tidak berlaku. Ya. Nah, yang menjadi penting di situ dalam konsep analisis pergeseran ini adalah ya, karena dia punya kemiringan yang negatif tadi kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah, maka pergeseran itu akan ada ke kanan arah keluar atau ke kiri arah ke dalam dari kurva permintaan tersebut. Ya. Nah, apa yang menjadi hal penting dari pergeseran ini? Maka kalau terjadi pergeseran yang keluar itu atau ke arah ke kanan, berarti ada perubahan permintaan yang bertambah. Kalau dia bergeser ke kiri arah ke dalam, berarti ada perubahan permintaan yang berkurang. Itu yang menjadi ya pentingnya. Jadi maksudnya apa? Pada saat saudara menganalisis suatu teori, artinya permintaan produk dari perusahaan saudara, katakanlah kita anggap saudara menjadi manajernya, kemudian saudara menggambarkan kurva permintaan awalnya, kemudian setelah ada perubahan apakah pendapatan, kemudian apakah harga barang lain, kemudian saudara melihat bahwa pergeserannya itu ke arah kanan, berarti ada permintaan yang bertambah, ya. Berarti ini menjadi ya hal yang menguntungkan lah kan. Kenapa? Karena tujuannya tadi kan adalah profit yang maksimum. Nah, tapi kalau ya bergesernya ke dalam ke kiri gitu ya, berarti ini kan merugikan bagi perusahaan. Artinya apa? Kalau jumlah permintaan menurun kan berarti pastinya pendapatan atau labanya menurun kan begitu ya, Pak Niko. Nah, ini yang menjadi penting dalam konteks teori permintaan ya. Jadi hubungan-hubungan ini menjadi bagian yang penting dari teori permintaan ya untuk di bagian awal ini. Mungkin itu Pak Niko yang menjadi penjelasannya. Oke, baik Pak. Lanjutnya lagi di dalam teori permintaan di sini kita juga membahas terkait dengan elastisitas, Pak. Ya. Elastisitas itu ada beberapa hal ya terkait dengan harga, pendapatan sampai kepada silang terhadap harga. Oke, mungkin bisa Bapak jelaskan di bagian elastisitasnya, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Niko untuk pengantarnya. Ya. Dalam menggunakan teori permintaan untuk analisis pengambilan keputusan, maka satu konsep lagi yang menjadi perlu untuk dikuasai atau dipahami adalah tentang konsep elastisitas. Apa sebenarnya konsep elastisitas ini? Konsep elastisitas itu adalah konsep kita mau mengukur ya seberapa elastis ya, atau kalau istilah yang sebelumnya tadi saya sebutkan yaitu pergerakan dan pergeseran dari kurva permintaan itu, ini yang mau kita ukur dengan konsep
elastisitasnya. Ya, jadi pengukurannya bagaimana? Pengukurannya dengan membandingkan ya tingkat harga dengan kuantitasnya. Jadi tadi dikatakan oleh Pak Niko ada elastisitas permintaan, ada elastisitas silang, ada elastisitas pendapatan. Ya, nah ketiga konsep elastisitas ini itu terkait hubungannya kepada yang saya katakan pergerakan tadi. Ya, nah kalau elastisitas harga atau elastisitas harga sendiri itu kita mengukur dari sisi pergerakan di sepanjang kurva permintaan, ya. Jadi tingkat elastisitasnya itu bagaimana? Nah, dari ukuran tingkat elastisitas ini kita jadinya bisa menghubungkan kepada identifikasi barang yang dikonsumsi, ya. Apakah barangnya itu dikatakan barang normal atau tidak, gitu ya. Nah, ini yang menjadi ukuran dalam konteks elastisitas harga permintaan. Nah, tapi sebelumnya saya mau ingatkan bahwa dalam menghitungnya ada dua konsep sebenarnya, yaitu elastisitas secara titik ukurannya dan elastisitas secara busur. Itu untuk mengukurnya atau menghitungnya. Ya, kembali kepada konsepnya tadi, ya. Nah, yang kedua konsepnya itu adalah elastisitas harga silang. Ya, jadi apa yang diukur di sini? Ya, yang diukur di sini adalah kaitan tadi adalah berhubungan dengan pergeseran kurva permintaan. Ya, yaitu membandingkan harga suatu barang terhadap permintaan barang yang lain yang sifatnya dia apakah substitusi barang itu jadinya atau barang itu komplementer. Ya, nah kalau substitusi berarti ada ukuran-ukuran elastisitasnya, nanti saudara bisa ya melihat sendiri. Ya, ada ya kalaupun misalnya di modul tersebut tidak lengkap ya itu menjadi tugas bagi saudara untuk mengingat kembali ya. Jadi ada ukurannya, apakah barangnya itu barang yang sifatnya substitusi atau barangnya itu adalah barang yang sifatnya komplementer. Yang ketiga tadi adalah elastisitas pendapatan. Nah, ini adalah kita mengukur ya elastisitas atau perubahan ya, perubahan dalam permintaan yang dilakukan oleh konsumen kalau pendapatannya berubah ya. Jadi melihat di sini jadinya identifikasi yang akan kita peroleh ada apa? Kita melihat apakah jenis barang tersebut adalah barang mewah gitu ya atau tidak ya. Maka hubungannya dalam konteks ukuran kepada elastisitas tadi, gitu ya. Kalau misalnya harga barang itu ya naik, ya, kemudian permintaannya naik dalam hubungan kepada pendapatan, maka barang itu bisa kita katakan barang mewah, kan gitu. Kan nggak mungkin barang mewah semakin rendah, ya, permintaannya, harganya, ya, gitu ya. Kemudian orang semakin sedikit memintanya, mungkin juga tapi tidak juga kan gitu. Nah, itu yang menjadi konsepnya. Nah, kalau dihubungkan kepada konsep ekonomi manajerial, maka kita akan menggunakan yang namanya konsep marginalnya gitu ya. Marginal ini berarti konsep berhubungan dengan perubahannya ya. Jadi sekilas mungkin saya boleh sampaikan di sini atau kami boleh sampaikan di sini konsep marginal ini ada konteks marginal cost, marginal revenue, ya, marginal product ya. Jadi kalau dalam konteks elastisitas permintaan ini maka kita hubungkan kepada marginal revenue. Itu yang nanti saudara bisa lihat dalam hal di slide ya, itu di slide halaman 13 gitu ya. Bagaimana penerimaan marginal dan elastisitas harga permintaan. Yaitu bahwa konsep permintaan ini, artinya konsep elastisitas permintaan ini mau dihubungkan kepada perubahan ya, keuntungan atau penerimaan yang dapat diperoleh kalau ada hal-hal yang berubah dalam permintaannya, yaitu apa? Perubahan harga, perubahan jenis barang yang lain, atau perubahan pendapatan seperti yang tadi saya sebutkan ya. Jadi ukuran elastisitas itu sendiri ya. Jadi saya masuk kembali berikutnya adalah dalam ukurannya. Jadi ukurannya itu ada
elastis, inelastis, ya, unitary, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Ya, ini ukuran-ukurannya. Apa hubungannya? Hubungannya ini adalah kepada analisisnya. Ya, jadi saya mengambil contoh saja kepada elastis sempurna. Ya, elastis sempurna itu adalah ukurannya nilai koefisien elastis itu tidak terhingga. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau kita gunakan dalam produk, maka pada satu tingkat harga, maka jumlah barang yang diminta itu menjadi tidak terbatas. Ini yang kita sebutkan sebagai elastis sempurna. Ya, contohnya demikian apa? Ya, contohnya seperti perdagangan minyak dunia. Itu kan pada satu tingkat harga, ya kalau data sekarang sih saya tidak punya, tapi katakanlah data yang sebelumnya itu adalah sebelum Covid itu sekitar $60 per barrel. Jadi pada satu harga $60 per barrel, maka permintaan minyak dunia itu menjadi tidak terbatas. Ya, maksudnya apa? Ada yang 1 juta barrel, ada yang 2 juta barrel, ada mungkin yang hanya 200.000 barrel. Itu hubungannya kepada konteks ukuran elastisitas tadi, gitu ya, yang dikatakan elastisitas sempurna. Nah, saya ambil contoh satu lagi, elastis. Nah, ini menjadi salah satu ukuran yang selalu dipakai istilahnya. Kenapa? Karena kalau terjadi sedikit saja perubahan harga, maka terjadi perubahan jumlah barang yang diminta besar, maka dikatakan sebagai elastis, yang mana nilainya adalah koefisien elastis itu lebih besar 1, yang artinya itu sekali lagi terjadi sedikit saja perubahan harga, maka permintaan akan barang tersebut menjadi lebih besar dari perubahan harga tersebut. Katakanlah misalkan perubahan harganya sebesar 1, ya, kemudian perubahan jumlah barang yang diminta 2 kali lipat dari 1 itu. Itulah yang dikatakan sebagai elastis. Sehingga jadinya dalam kaitan dengan keputusan manajerialnya ini kan menjadi dasar pertimbangan. Ya, kalau misalkan suatu perusahaan mengalami tingkat permintaan yang demikian secara ukuran elastisitasnya, maka ini menjadi keuntungan bagi perusahaan. Artinya keuntungan sekaligus kerugian, ya. Artinya kalau misalnya dia menaikkan sedikit saja harganya, kemudian barang itu permintaannya turun cukup banyak, berarti kan dia bisa rugi kan, Pak Niko, ya. Nah, sedangkan kalau dia turunkan harga sedikit saja tetapi untungnya bisa meningkat banyak, berarti kan menguntungkan bagi perusahaan. Nah, itulah kenapa kalau sebagai contoh penerapannya, suatu perusahaan melakukan kalau istilahnya sekarang ini, saya Pak Niko mau menggunakan istilah yang sedang diminati oleh para mahasiswa dan masyarakat, itu belanja secara online. Itu kan ada flash sale namanya. Flash sale itulah salah satu bentuk dengan upaya menurunkan sedikit saja harganya, maka permintaan akan barang itu menjadi sangat banyak supaya keuntungan menjadi lebih besar, ya. Sehingga jadinya kalau kita lihat penggunaannya, ya saudara bisa lihat. Nah, yang menjadi tambahan terakhir dari saya adalah penggunaan elastisitas ini dalam pengambilan keputusan. Artinya saya mau mengingatkan kembali bahwa analisis kekuatan variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan dan estimasi, ya, dampaknya terhadap penjualan sangat penting buat keputusan manajerial tadi. Itu terkait itu tadi. Kalau elastisitas harga sendiri, maka variabel harga itu menjadi kekuatan variabel untuk mengukur pengambilan keputusan. Artinya jangan coba misalnya seperti tadi, kalau menaikkan harga sedikit saja kemudian permintaan menjadi sangat turun banyak, berarti jangan lakukan perubahan harga. Berarti kan itu dia keputusannya Pak Niko. Nah, variabel-variabel tersebut ada yang dapat dikendalikan, ada juga yang di luar kendali manajemen, ya. Misalkan terkait pendapatan. Pendapatan ini kan terkadang agak sulit dikendalikan oleh manajemen, gitu ya. Kenapa? Karena memang kondisinya banyak faktor yang mempengaruhinya. Atau mungkin yang lebih pastinya adalah berkaitan kalau kita mengukur secara elastisitas substitusi tadi, ya, harga silang.
maka faktor-faktor yang lainnya itu kan agak sulit untuk dikendalikan, kan gitu ya. Dan yang terakhir adalah harus ya diidentifikasi semua variabel penting yang mempengaruhi permintaan dan estimasi terhadap nilai-nilai elastisitasnya. Ini yang menjadi hubungan bagaimana penggunaan elastisitas ini dalam pengambilan keputusannya. Nah, secara perhitungan contoh perhitungan saudara nanti bisa lihat di modul ya gitu ya. Nah, kalau terkait penerapannya itu yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya, berkaitan dengan electronic commerce kan itu kan penjualan secara elektronik tadi ya. Jadi kesimpulannya teori permintaan dalam hubungannya secara ekonomi manajerial adalah konsep-konsep teori permintaan itu sangat dipakai menjadi dasar analisis pengambilan keputusan dalam manajerial ya, khususnya hubungannya kepada mana? Kepada permintaan, tingkat harga, dan bagaimana perubahan antara tingkat harga dengan permintaan tersebut atau yang kita sebut dengan elastisitas tadi. Ya, itu Pak Niko ya yang menjadi penjelasan konsep elastisitas dalam ekonomi manajerial ini. Baik, terima kasih Pak Daniel. Oke, untuk teman-teman mahasiswa sampai di sini pertemuan kuliah kita ya dengan topik teori permintaan. Sekian dan terima kasih.